Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Dwi Marlitasari dari kelas 10 MPLB 2, nomor absen 4. Di sini saya akan menerangkan tentang bab 3. A. Gerbang logika. Gerbang logika adalah rangkaian digital yang mengolah input biner O dan 1 untuk menghasilkan satu output berupa O atau F. Setiap gerbang bisa punya banyak input, tapi outputnya cuma satu dan tergantung jenis gerbangnya. Gerbang logika dipakai CPU karena semua proses hitung komputer bekerja secara digital. Cara kerja gerbang logika ditunjukkan lewat tabel kebenaran truth table. Yang ke-1, gerbang logika OR. Gerbang logika OR dapat menerima 2 atau lebih input data dengan satu output. Operasi logika OR akan menghasilkan potensial output tinggi high atau bernilai 1 jika ada salah satu dari input data yang berpotensial tinggi high atau bernilai 1. Sebagai contoh, jika terdapat 2 input data A dan B dengan X sebagai nilai outputnya, dapat dinyatakan sebagai berikut: X A OR B atau X sama dengan A plus B. 2. Gerbang logika AND. Gerbang logika AND dapat menerima 2 atau lebih nilai input dengan satu output. Nilai output true akan dihasilkan jika kedua nilai input bernilai true. Sebagai contoh, terdapat nilai input A dan B. Nilai keluaran output X dapat dinyatakan dengan rumus berikut: X A N B atau X sama dengan A atau X sama dengan AB. 3. Gerbang logika NOT atau bisa disebut dengan inverter merupakan gerbang yang hanya bisa menerima satu nilai input dan menghasilkan satu output dengan nilai berlawanan dari nilai inputnya. Jika terdapat sebuah nilai input data A memasuki gerbang NOT, akan dihasilkan nilai output X yang merupakan kebalikan dari A. Sebagai contoh, jika nilai inputnya bernilai O, hasil outputnya akan dibalikan menjadi 1 dan sebaliknya. Persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut, yaitu X sama dengan not A atau X sama dengan A. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya hanya terdapat 3 operasi dasar dalam gerbang logika, yaitu AND, AND, OR, dan NOT, invert. Operasi dasar ini dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa operasi, seperti NOT AND menjadi NAND, dan NOT OR menjadi NOR, exclusive OR XOR, dan exclusive NOT OR XNOR. B. Organisasi dan arsitektur komputer. 1. Konsep organisasi komputer. 1. Konsep organisasi komputer. Sistem komputer, organisasi komputer. Sistem komputer. Organisasi komputer memiliki pengertian sebagai keterkaitan setiap bagian-bagian dalam komputer, baik unit-unit operasional yang penyusunan sistem komputer dalam menjalankan fungsinya, jadi proses mendukung proses compute maupun proses interkoneksi antar komponen organisasi. Komputer secara teoritis akan menjelaskan konsep cara komponen-komponen hardware dalam komputer itu bekerja secara terintegrasi sebagai kesatuan komputer, sebagai contoh prosesor, interface, sinyal kontrol, memori, dan lain sebagainya. Sebuah sistem komputer dapat bekerja dengan baik jika memiliki 3 komponen penting, yaitu hardware, software, dan firmware. Hardware berfungsi sebagai peranti keras elektronika yang melakukan proses digital. Software berfungsi sebagai peranti lunak untuk mengatur dan mengelola hardware. Sedangkan firmware berperan dalam memberikan dan mengendalikan setiap unit.
dan output dari hardware. Melalui software yang benar-benar berperan dalam memberikan dan mengendalikan setiap input dan output dari hardware melalui software yang terpasang. Secara umum, komputer memiliki fungsi sebagai berikut. A. Melakukan pengolahan data atau data processing. B. Melakukan penyimpanan data atau data stroke. C. Melakukan pemindahan data atau data movement. D. Melakukan operasi kontrol. Secara prinsip, hardware komputer dalam melakukan prosesnya terdiri atas 4 bagian, yaitu sebagai berikut. A. CPU yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data. B. Memori bertugas melakukan penyimpanan. B. Memori bertugas melakukan penyimpanan data. C. Perangkat input dan output berfungsi menjembatani proses masukan dan keluaran data. Sistem interkoneksi merupakan proses komunikasi data antara CPU, memori, dan perangkat 1 atau 0. Arsitektur komputer adalah ilmu yang membahas atribut sistem yang dirancang oleh programmer untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal terhadap kinerja sebuah komputer. Sebagai contoh, dalam melakukan beberapa set instruksi, metode pengamatan teknik input-output dan operasi aritmetika sebagai sebuah mesin multi-level. Arsitektur komputer dapat diartikan sebagai sebuah komunikasi antara user, programmer, dan mesin melalui bahasa pemrograman dengan mesin komputer. Tahun 1940, arsitektur komputer digital dibagi menjadi 2 level, yaitu sebagai berikut. A. Level ISA atau Instruction Set Architecture. Level ISA berisi instruksi-instruksi mesin yang akan diterjemahkan secara langsung oleh rangkaian digital hardware. B. Level Digital Logic menjalankan instruksi program secara langsung. Level digital logic merupakan komponen yang dapat perangkat keras adalah semua jenis peranti atau perangkat pada komputer yang dapat dilihat secara fisik oleh pengguna. Perangkat komputer, perangkat keras yang terhubung pada komputer dapat ini berfungsi menghubungkan interaksi pengguna dengan sistem dibedakan menjadi 2, yaitu perangkat keras internal dan perangkat keras eksternal. 1. Perangkat keras internal. Perangkat keras internal adalah perangkat keras yang dipasangkan di dalam koneksi internal mainboard. Beberapa contoh perangkat keras internal dalam komputer adalah sebagai berikut. Mainboard, CPU, memory, power supply. 2. Perangkat keras eksternal. Perangkat keras eksternal merupakan perangkat keras yang dipasangkan di luar koneksi internal mainboard. Perangkat ini terhubung melalui interkoneksi sebagai pengolah data keluaran dari CPU. Tipe perangkat eksternal dapat dibagi menjadi 3, yaitu machine readable, human readable, communication. Port input atau output. Agar dapat bekerja sesuai fungsinya, perangkat X harus dihubungkan dengan prosesor. Perangkat eksternal dihubungkan melalui port input atau output yang berada pada bagian belakang casing komputer. Secara teks, bagian mainboard, port tersebut biasanya dapat ditempatkan terhadap 2 jenis port pada komputer, yaitu sebagai berikut. 1. Port secara fisik.
Port secara fisik adalah port yang memiliki bentuk yang dapat dilihat dan diraba secara langsung serta memiliki funkarya secara khusus. Kedua, port secara logika sebagai layanan servis. Port secara logika merupakan saluran atau alam layanan secara logika dengan mekanisme tertentu yang memungkinkan transmisi data pada komputer dapat kerja seperti biasanya. Port jenis ini diterapkan pada teknologi jaringan komputer. Perangkat masukan input device. Perangkat keras masukan input device merupakan perangkat yang berfungsi menerima masukan atau instruksi dari luar komputer. Instruksi tersebut kemudian diteruskan ke CPU untuk diproses lebih lanjut. Data yang menjadi masukan tersebut dapat berupa karakter, gambar, audio, dan video. Yang kedua, perangkat masukan penunjuk pointer. Perangkat masukan penunjuk pointer digunakan untuk menggeser kursor dan memilih objek dalam layar monitor. Pada layar monitor, perangkat ini akan tampil dalam bentuk kursor yang digunakan untuk memilih objek gratis yang ada pada layar. Biasanya kursor tersebut ditampilkan dalam bentuk gambar, anak panah. Contoh perangkat masukan penunjuk antara lain mouse, trackball, dan touchpad. Perangkat keluaran atau output device. Perangkat keluaran adalah perangkat yang berfungsi menampilkan data dalam bentuk audio, tampilan grafis, hasil cetak, dan lainnya. Beberapa perangkat keluaran yang sering digunakan antara lain sebagai berikut: monitor, CRT, LCD. D. Perangkat penyimpanan, storage device. Perangkat penyimpanan adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data. Beberapa perangkat penyimpan yang biasanya digunakan antara lain sebagai berikut: hard disk, USB flash disk, disk drive. Perangkat input atau output. Perangkat input atau output adalah perangkat yang dapat menerima masukan data dari perangkat lain untuk diteruskan ke CPU, serta meneruskan data dari CPU menuju perangkat lain dalam jaringan, yang dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu secara dua arah, bolak-balik atau full duplex. Contoh perangkat input atau output yang terdapat pada komputer antara lain sebagai berikut: NIC Network Interface Card, modem atau modulator, demodulator. Perangkat lunak komputer. 1. Teknologi sistem operasi dan mengontrol perangkat keras komputer berdasarkan input yang sistem operasi atau operating system OS berfungsi menginterupsi diberikan pengguna, diciptakan dari sekumpulan subrutin bahasa pemrograman tingkat rendah atau low-level language dalam format biner agar mudah dikenal dan cepat dieksekusi mesin komputer. Pada dasarnya, sistem operasi terdiri atas dua bagian utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kernel adalah core atau inti OS yang bertugas untuk mengelola dan memanajemen hardware. Selain itu juga menjadi interface terhadap aplikasi dalam OS untuk memberikan interaksi dan menjalankan proses pada setiap hardware yang terhubung seperti hard disk, alat input-output, memori, dan prosesor. Aplikasi berperan sebagai interface yang menghubungkan interaksi antara manusia dan mesin. Contoh, perintah yang disampaikan manusia melalui aplikasi seperti mencetak angka, menampilkan grafik pada layar monitor, mengatur kuota hard disk atau memori, dan mengatur performa mesin melalui bagian aplikasi tersebut. Yang kedua, Master Board Record (MBR). MBR memiliki peran penting dalam berjalan sistem operasi, yaitu sebagai berikut. A. Sebagai penanda sektor O pada partisi disk yang aktif guna menentukan baud sektor disk. B. Memberikan informasi tentang skema partisi yang terbentuk dalam sebuah disk. C. Meload salinan baud sektor sebuah partisi yang aktif ke dalam memori. D. Menunjukkan lokasi kode bootloader pada sistem agar dapat dieksekusi ketika sistem operasi melakukan proses booting. 3. Instalisasi Windows. Yang keempat, partisi hard disk. Kelima, mengonfigurasi drive hardware.
Yang keenam, software aplikasi. Sistem tertanam atau embedded system adalah sistem komputer apikal yang ditanam di dalam perangkat elektronik untuk menjalankan fungsi tertentu. Sistem ini terdiri dari hardware dan software yang bekerja otomatis sesuai program.